Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Para sesepuh yang kami hormati dan kami banggakan, para bakta yang terkasih, para pengurus SAI di seluruh tanah air, adik-adik Yud dan anak-anak Balpikas yang disayangi suami. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wase, karena limpahan karunia beliau maka kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran suami yang ke-98. Rasa syukur dan terima kasih yang mendalam juga kita panjatkan ke hadapan Sadguru Begawan Sri Satya Sai Baba atas tuntunan dan limpahan kasih beliau buat kita semua yang membuat hidup kita menjadi lebih bernilai dan selalu meraih ananda. Terutama dalam rangkaian perayaan hari kelahiran beliau yang biasanya kita maknai dengan kegiatan-kegiatan yang berskala lebih besar, lebih meriah, dan lebih bersemangat. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, beliau sesungguhnya tidak memerlukan segala bentuk perayaan hari kelahiran beliau sendiri. Tetapi karena kasih sayang beliau begitu besar kepada para bakta beliau di seluruh dunia, maka beliau mengizinkan kepada kita semua untuk meraih karunia yang lebih besar melalui perayaan-perayaan ini. Para bakta yang dikasihi suami, kami berpandangan bahwa sudah saatnya lah kita bisa memberikan kado yang terindah untuk beliau pada saat perayaan hari kelahiran beliau yang ke-98 ini. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita di organisasi beliau yang beliau ciptakan sendiri, di mana beliau memberikan nama beliau sebagai nama organisasi yang maha suci ini. Dengan jalan beranjak dari kesemarakan menuju ke kedalaman, dari euforia kemeriahan menuju pemahaman akan kedalaman makna dari segala yang kita persembahkan, dari pencarian di luar diri kita menuju perjalanan di kesunyian ke dalam diri. Beliau menyebutnya selalu dengan see always inside. Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Terus pertanyaannya, bagaimana kita meraih mimpi ini? Tentunya banyak hal yang harus kita jaga. Kita sering gaungkan dalam setiap munas dan rakernas, bagaimana cara kita agar selalu bisa menjaga prinsip-prinsip saya atau prinsipal. Bagaimana agar kita tetap bisa menjaga kekhasan saya atau authenticity, dan bagaimana agar kita bisa selalu menjalankan program-program yang terukur. Dan yang berikutnya adalah say legacy, atau bagaimana cara kita agar tetap bisa
menjaga warisan suami. Semua ini sesungguhnya sudah tertuang dalam aturan organisasi dalam bentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan GBHO. Satu hal yang harus kita ingat bahwa menjalankan aturan organisasi adalah sebuah keniscayaan. Menjalankan aturan organisasi adalah sebuah amanah, sadana yang sangat mulia. Faktanya di saat kita mengalami guncangan COVID-19, isu sampradaya dan isu internasional, jadinya memaksa semua bakta harus memahami organisasi. Tidak hanya pengurus saja yang harus paham dengan segala aturan organisasi, tetapi seluruh bakta di tanah air harus bisa memahami aturan-aturan main ini. Karena apa? Karena semua bakta adalah public relation, adalah duta-duta saya. Perwajahan saya akan dipertontonkan oleh semua bakta. Sehingga seandainya satu orang pun melakukan kesalahan, maka yang kena adalah organisasi, yang kena adalah nama beliau sendiri. Ini harus benar-benar dipahami. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita tidak menangisi semua keadaan itu, tetapi justru kita merasakannya sebagai rangkaian mutiara yang memang harus terjadi bersamaan ketiga-tiganya, sehingga justru kita bisa menjadikan momentum atau kontra momentum untuk mawas diri, mulat sarire, kembali ke jati diri organisasi. Kita tidak sedang berkamuflase, tetapi apa yang kita lakukan adalah bersifat fundamental, kembali ke jati diri organisasi yang sesungguhnya sebagai perintah dari suami. Salah satu yang terpenting dari pengalaman itu adalah bagaimana kita menghormati tradisi, bagaimana kita mencintai budaya di mana kita dilahirkan. Ini benar-benar adalah perintah dari suami. Kritikan-kritikan dari orang lain kita mencoba memaknai dengan positif, sehingga kita bisa berbenah. Mawas diri ini kita tidak lakukan hanya sementara. Seandainya pun kondisi sudah berubah, pola ini akan tetap kita coba lakukan. Sehingga dengan demikian organisasi saya di tanah air akan ajak. Satu catatan kami yang sangat penting tentang fenomena ini adalah kita semakin memahami bahwa hakikat organisasi kita adalah organisasi spiritual, bukan organisasi ritual. Hal ini sangat sensitif di saat kita menyentuh hal-hal yang bersifat ritual, maka kita akan dianggap keindia-indiaan. Beliau benar-benar berpesan melalui organisasi yang beliau bentuk. Itu sebabnya beliau membedakan antara organisasi beliau yang mengelola khusus India dengan organisasi beliau yang berada di luar India.
Dari pembentukan organisasi itu pun kita bisa lihat, sehingga beliau selalu berpesan agar kita yang berada di luar India hanya membawa nilai-nilai luhur ajaran beliau yang bisa kita aplikasikan di negara masing-masing. Dan beliau juga berpesan bahwa jika engkau jauh dari masyarakat, maka engkau jauh dari mana-mana. Ini mengartikan bahwa kita harus selalu bisa beradaptasi di masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip saya. Inilah yang dituntut oleh beliau agar kita bisa selalu eksis menjalankan organisasi beliau dan nilai-nilai luhur yang beliau pesankan untuk kita semua. Bhakta yang terkasih, mari bersama-sama berjalinan tangan menyatukan langkah untuk meraih mimpi-mimpi ini dengan tetap menjaga ketulusan hati, kemurnian pikiran, dan kesucian niat. Maka kami sangat yakin kita akan mampu membuat suami tersenyum manis menyaksikan setiap kata, setiap langkah yang kita persembahkan untuk beliau. Akhir kata, izinkan kami mengucapkan selamat melaksanakan hari kelahiran suami yang ke-98. Semoga ini semua bisa menjadi kado yang terindah untuk beliau. Jai Sai Ram. Om Santi Santi.